Bismillahirrahmanirrahim. Summa syara'a al-musannifu fi bayanil khitbati bikasril kha'i. Summa syara'a mongko kari-kari tumandang. Kemudian memulai sapa al-musannifu kiai musannif fi bayanil khitbati ing dalem nerangake nglamar. Ing dalem nerangake nglamar ya si khitbah bi kasril kha'i iku kelawan den kasra kha'i. Jadi setelah beliau menerangkan bagaimana proses orang menuju pernikahan, dijelaskan kemarin bagaimana syaratnya pernikahan dan lain sebagainya, maka beliau menerangkan salah satu tahapan yang harus dilewati ketika seseorang itu mau melangkah ke jenjang pernikahan adalah khitbah. Khitbah artinya melamar. Wa ya utai khitbah iltimasul khatib. Iku iltimasul khatibi iku nupriye wong kang nglamar. Minal makhtubati saking wadon kang den lamar an nikah ing nikah. Iltimasul khatib menuntutnya orang yang melamar, minal makhtubati dari makhtubah, an nikah pada nikah. Yaitu apa? Khitbah adalah ketika seorang laki-laki itu meminta pada wanita yang dilamar untuk meneruskan pada jenjang selanjutnya yaitu pernikahan. Itu namanya khitbah. Tapi ingat, khitbah itu sesuatu yang sunnah, tapi khitbah itu nanti bisa menjadi haram. Ketika apa? Ketika ada seseorang itu menkhitbah seorang wanita padahal dia tahu bahwa wanita itu sudah dikhitbah oleh orang yang lain dan belum ada putusan. Apalagi itu adalah teman sendiri namanya. Jadi ada dua orang sama-sama seneng, ono arek hafizah wahyu lagi hafizah terus solihah lah, ini solihah. Setelah itu ada dua orang teman yang podo-podo seneng nih, podo-podo seneng nih. Ternyata Izat duluan ke situ, wah ngelamar. Belum dijawab mari Izat, marang dadane tahu ini Izat melamar tuh dia tahu, tapi belum ada jawaban. Jadi wong tuane ate ketrima kok arek ilmune ngono, gedene ngono. Ya ate ketrima kok ngene, pertimbangannya banyak ini, pertimbangannya banyak. Masih dalam tahap pemikiran belum dijawab. Ternyata muzakir teko. Wah. Ngelamar pisan. Wah, ini kelas berat tok iki. Jadi muzakir itu ngelamar seorang wanita yang telah dilamar oleh kawannya, itu tidak boleh. Jadi itu tidak boleh. Belum ada keputusan, kecuali kalau ada keputusan seumpamanya contohnya Izat gitolak lah, itu boleh lah yang lain untuk masuk. Maka Islam mengajarkan persaingan itu yang sehat ya, persaingan itu yang sehat. Belum ada keputusan kok main jegal dari belakang, itu tidak boleh itu. Jadi tidak boleh orang itu menkhitbah fi khitbati akhi. Jadi pada seorang wanita yang telah dikhitbah oleh saudaranya, itu tidak boleh. Wala yajuzu. Faqala mengko ngendika sapa ya si musannif, maka berkatalah ya musannif wala yajuzu lan ora wenang dan ndak boleh
apa ayu sorriha apa yen to jelasake menjelaskan sapa ya si wong bihidbatin mu'taddatin kelawan nglamar wadon kang ana ing dalam iddah, melamar perempuan yang masih dalam iddah, an wafatin saking wafat, au tolakin bainin utawa talak bain, au raj'in utawa talak raj'i. Nah, khitbah sunnah, tapi kamu harus tahu adab-adabnya, ada tata caranya, ada tata kramanya. Ngojo kok terus wah mumpung rondo langsung dilamar jangan. Tapi ada tata caranya. Bagaimana SOP-nya? SOP ngelamar. Ono SOP ini. Standarnya itu bagaimana? Satu, boleh menkhidbah seorang wanita ketika dia itu tidak dalam iddah. Kalau dia masih dalam iddah, tidak boleh. Entah iddah itu iddah wafat, seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya, nah, itu tidak boleh. Tidak boleh menerangkan khitbah dengan soreh, itu tidak boleh. Tapi kalau cuma ta'rid itu boleh. Ruba roghibin fiki lah itu boleh. Ojo dek kuatir wis. Engko akeh wong sing seneng sampean iki saya akeh, aja kuatir. Jadi jangan khawatir, orang yang seneng barek sampeyan iki akeh. Maksudnya termasuk aku loh, termasuk saya. Nah, jadi ketika Sayyidatna Ummu Salamah itu ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah, maka sahabat-sahabat kan juga ini bertakziah. Bertakziah itu ya karena sudah ada yang senang dengan Sayyidatna Ummu Salamah. Jadi dulu itu di kalangan sahabat nikah dengan kawan itu jadi nikah dengan sepupu atau menikahkan dengan anak kawannya itu sudah biasa, bukan sesuatu yang tabu. Ya seperti Rasulullah itu, dua sahabat Rasulullah itu ya dua mertua, dua adalah jadi dua itu adalah mertuanya Rasulullah kan gitu. Jadi dua itu adalah mertuanya Rasulullah dan dua itu menantunya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, Umar itu mertuanya Rasulullah. Sayyidina Utsman sama Ali menantunya Rasul. Itu biasa. Dan begitu juga sudah biasa ketika nanti seumpamanya adalah seorang sahabat itu meninggal, itu nanti istrinya dinikah dengan kawannya, itu sudah biasa. Bahkan ada sudah bilang, sahabat dulu itu ketika mau meninggal bilang, nanti kalau saya meninggal kamu nanti nikah dengan itu ya. Sudah bilang gitu. Dan itu bukan sesuatu yang tabu. Karena apa? Karena bagaimanapun seorang wanita ketika ditinggal wafat suaminya dan dia punya anak-anak, itu kan masih butuh untuk keberlangsungan kehidupan dan orang yang mengayomi dia. Nah, dalam kasus Ummu Salamah ini, ketika Abu Salamah meninggal, maka sahabat-sahabat itu datang ke situ dan takziah. Ya rupa roghibin fiki ya sadek susah-susah ya akeh wong sing seneng sampeyan iki wong akeh sing mikirno sampeyan iki akeh, apalagi yang datang ke sini ada orang meninggal terus kemudian ngomong jadi khawatir engko anak-anakmu tak tanggungi kabeh ini engko tak gawe omah tak kene ya maksudnya supaya kon cek rabi barek wong iki lho maksudnya ngono. Makanya kita hidup itu apa ya? Nanti kalau kita mati pun seumpamanya istri kita secantik apapun ya akan dinikahi sama orang, iya kan? Itu kalau mau nikah. Jadi tidak boleh tasrih bi khitbah bagi wanita yang mu'taddah. Kalau wanita itu masih dalam iddah, maka tidak boleh mentasrihkan khitbah, tidak boleh.
Entah itu iddatul wafat atau iddah tolak bain atau masih tolak raj'i. Karena setiap talak itu ada iddahnya, ada masanya. Dalam talak bain maklum, dari iddatul wafat maklum. Nah kalau talak raj'i ini, talak raj'i, talak yang 1 sama 2, ini kan masih seorang wanita itu nanti kan bisa kembali sama suaminya. Jadi ketika seorang istri ditalak raj'i 1 atau 2 oleh suaminya, maka si istri itu nanti kan ada masa iddah. Nah, kalau iddahnya habis kok suaminya belum merujuk dia, maka si istri ini boleh nikah lagi, boleh nikah dengan laki-laki lain. Ya, boleh nikah dengan laki-laki lain, itu boleh, karena dia tidak dirujuk-rujuk sampai iddahnya habis. Lah kalau tolak bain maklum, lah mestinya seorang laki-laki itu ketika dia masih mencintai istrinya, ketika masa iddah itu kan mengapa dikasih masa iddah? Biasanya orang yang mentalak istrinya itu karena ada masalah. Dikasih masa iddah itu masa untuk muhasabah, masa untuk berpikir, nah, kira-kira kurangnya apa, ini apa, untuk memperbaiki diri. Lah ketika sudah sampai pada masa iddah itu habis, ternyata dia tidak ngerujuk-ngerujuk, malah ketinggalan di Malaysia kerja. Terus bagaimana perempuan itu? Nah, dia boleh nikah dengan orang lain karena iddahnya sudah habis. Dalam masa iddah tadi itu tidak boleh satu laki-laki pun untuk khitbah dia dengan shareh, tidak boleh. Tapi kalau dengan ta'rid boleh. Jadi dengan ta'rid boleh. Bagaimana seumpamanya nanti dia baru ditalak 1, kemudian terus perempuan ini iddahnya habis sampai setengah tahun dia belum dirujuk sama suaminya, kemudian sudah, karena tidak dirujuk-rujuk, dia nikah dengan suami yang baru, baru nikah sama suaminya 1 minggu seumpamanya, lagi kewaplok nih, akhirnya dia malah saya enak bojoku sing lawas, sabar namanya gitu. Dia ingin kembali lagi pada suami yang pertama, boleh juga, tapi harus menyelesaikan iddahnya dulu. Nah, ini meskipun sudah nikah dengan suaminya yang baru, meskipun belum berhubungan suami istri ya, belum berhubungan dengan suami istri namanya, atau sudah berhubungan suami istri, itu tidak ada efeknya. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa ketika perempuan yang iddah tadi itu masih dalam tolak raj'i, itu tidak ada persyaratan ketika dia itu nikah dengan suami yang baru, itu dia harus berhubungan suami istri dulu dengan suami yang baru dia boleh balik ke suami yang lama. Tidak ada kewajiban, karena dia tolaknya baru 1 atau 2. Tapi kalau tolak raj'i itu ketika wanita ingin kembali lagi pada suami yang pertama, maka dia harus nikah dengan suami yang baru dan harus sudah berhubungan suami istri. Kalau dia sudah menikah tapi tidak berhubungan suami istri, maka dia tidak boleh kembali pada suami yang pertama, harus nikah lagi dengan suami yang baru dan berhubungan suami istri. Baru setelah itu iddahnya habis, baru dia kembali pada suami yang pertama. Itu kalau tolaknya bain. Tapi kalau tolaknya raj'i, karena dia masih dalam talak 1-2 dan dia marah ketika itu, terus dia nikah dengan suami yang baru, dan itu boleh karena iddahnya sudah habis, belum berhubungan suami istri seumpamanya, kok terus dia mau balik lagi pada suami yang pertama, itu boleh meskipun dia belum berhubungan suami istri. Lah cuma kalau dia kembali pada suami yang pertama, hitungan talaknya itu seperti dulu dia itu ditalak oleh suami yang lama 1 atau 2. Kalau dulu ditalak 1 berarti talaknya tinggal 2. Kalau sudah ditalak 2 berarti talaknya tinggal 1. Jadi bukan kok kembali 0 lagi, enggak. Jadi ada min plusnya.
ketika tolak bain atau tolak raj'i terus dia nikah dengan suami yang baru. Kalau dia tolak bain dan kan sudah 3, kemudian dia nikah dengan suami yang baru, terus dia sudah berhubungan suami istri, ternyata 2 ini merasakan lebih nyaman dengan suami yang pertama, kemudian si perempuan ini balik pada suami yang pertama dan akhirnya akad nikah, maka dia tidak ada catatan talaknya, 0 talaknya, karena sudah menikah dengan suami yang baru dan sudah berhubungan suami istri, maka catatan talak kemarin itu 0, mulai hidup baru. Tapi kalau yang ditalak tadi itu talak raj'i, terlalu satu, kemudian nikah dengan yang lain, kemudian dia balik pada suami yang pertama, maka talak 1 itu masih tetap ada, bukan hitungannya 0. Paham? Iki bedanya wanita yang tolak raj'i atau tolak bain. Wat tasrihu utawi khitbah tasrih. Adapun tasrih itu yang bagaimana sih gambarnya tasrih itu? Yang soreh itu yang bagaimana? Ma iku lafat yaqta'u kang mesthekake apa ya zimma, lafat yang memastikan birraghbati kelawan demen dengan cinta, fin nikahi ing dalem nikah. Jadi ketika wanita itu masih berkabung ditinggal mati oleh suaminya, kok terus tiba-tiba kamu datang melamar dia, itu kan tidak pantas. Maka tetap harus menjaga perasaannya. Jadi tetap harus menjaga perasaannya. Wanita itu kalau afifah, ketika ditinggal mati suaminya pasti susah. Lah nek ana wong wedok ditinggal mati bojone kok malah guyang-guyu, ya harus curiga, cocok matine diracun iki bojone iki. Itu perempuan yang normal, ketika ditinggal wafat suaminya dia itu adalah susah. Seperti kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, pasti kita itu adalah susah, menangis itu manusiawi. Bahkan kalau ada kejadian seperti itu kok dia tidak menangis, itu bukan manusiawi dia. Ini tidak manusiawi. Kakaulihi kaya ucapane Yosi khotib lil mu'taddati maring mu'taddah, perempuan yang masih iddah. Uridu ngarepake ingsun, aku menginginkan nikahaki ing nikahi sira, aku ingin menikahi kamu. Itu namanya soreh. Wa yajuzulan wenang dan boleh. Illam takun lamun ora ana sapa al mu'taddatu, sapa mu'taddah iku antolakin rajin, saking tolak raj'i. Apa ayu ridho ya meliringi, menyindir-nyindir sapa ya si khatib ha ing mu'taddah bil khitbati kelawan khitbah. Kalau sore ndak boleh, tapi kalau nyindir-nyindir nah itu boleh. Ya tadi itu rupa ragibin fikih, ndak usah susah dek, ndak usah susah, wis akeh dulur nduk kene, banyak saudara, banyak ini ya, masih banyak orang-orang yang mendukung kamu. Nanti anak-anakmu sudah ada yang memikirkan sekolahnya, mondoknya sudah ada yang memikirkan. Jangan bingung nanti kalau ndak punya uang, kalau mau kiriman hubungi aja saya seumpamanya. Itu boleh. Meskipun itu menjurus ke sana. Wa yunkihu lan nikahi sapa ya si khatib ha ing mu'tadah ba'dang qidai iddatiha ing dalam sausi entai iddah ya si mar'ah. Setelah habis iddahnya maka baru dinikahi. Ini zaman-zaman dahulu seperti itu. Nah sekarang ini malah banyak wanita itu yang minta ditalak sama suaminya. Karena apa? Wanita punya pil. Apa pil? Pria idaman lain. Ya, yang laki-laki punya pil, yang perempuan, yang laki-laki punya wil, yang perempuan punya pil. Jadi perempuannya itu yang minta untuk dia itu firaq, berpisah dengan suaminya. Karena apa? Dia terkesima dengan laki-laki lain.
Bahkan ada terkadang ketangkep berhubungan zina dengan laki-laki lain. Makanya kita itu harus cari betul-betul wanita yang dia itu afifah, apalagi di akhir zaman ya. Jadi jangan kok terus nanti ketemu arek wedok nduk endi ya wis pokoke ana irunge ngono wis gelem. Lihat dulu bapak-bapaknya itu bagaimana, apakah ada jiwa perjuangan di dalamnya, bagaimana orang tuanya itu dilihat. Karena nanti 90% anak itu akan meniru ibunya dalam kecerdasannya, dalam pemikirannya, dan mempengaruhi akhlaknya. Itu nanti paling dominan itu ke ibu. Mengapa ibu? Karena anak itu ketika masa kecilnya itu 90% waktunya itu bersama dengan ibu. Kalau bersama dengan ayah itu cuma sebentar. Bahkan darahnya yang bercampur dengan darah anaknya itu adalah darahnya ibu. Maka lebih dominan ibu daripada seorang ayah. Makanya harus betul-betul cari sing bener-bener ya, bener-bener dia itu adalah wanita-wanita yang luar biasa. Jadi Sayyidina Ali itu menikah dengan putrinya Rasulullah. Ya antum lihat sampai sekarang zuriyahnya itu orang-orang yang luar biasa. Jadi zuriyahnya itu orang-orang yang luar biasa. Karena ya Rasulullah sendiri, terus di situ ada Sayyidatna Khadijah Al-Kubra. Jadi Sayyidatna Khadijah yang Rasulullah ini kan sering keluar untuk dakwah, untuk doa. Yang selalu bersama itu Sayyidatna Khadijah. Jadi Sayyidatna Khadijah itu yang luar biasa. Oh, wong sing lumane ndak karuan. Hartanya semuanya untuk Rasulullah, untuk Islam. Itu Sayyidatna Khadijah. Sampai suatu ketika Rasulullah pulang, beliau pulang larut malam, dan beliau ketika itu melihat Sayyidatna Khadijah itu sedang menggendong Sayyidatna Fatimah yang dalam keadaan sakit, badannya panas. Rasulullah melihat Sayyidatna Khadijah itu menangis sampai meneteskan air mata Rasulullah. Mengapa? Karena Sayyidatna Khadijah ketika itu kelihatan sangat payah dan bajunya itu penuh dengan tambalan-tambalan. Jadi bajunya Sayyidatna Khadijah itu robek-robek itu dijahit sendiri. Itu Sayyidatna Khadijah. Jadi tambal sendiri. Rasulullah itu ingat, ya Allah, dulu bagaimana kayanya Sayyidatna Khadijah, tapi sekarang menikah dengan Rasulullah, semuanya diberikan pada Rasulullah. Wanita mana yang mau membiayai suaminya untuk beribadah? Rasulullah ketika umur 35 kan beliau mulai tahannus kan? Mulai tahannus. Beliau beribadah sendiri di gua. Itu beliau sing nyangoni sapa? Siti Khadijah. Yang menyiapkan makanan Siti Khadijah. Yang memberikan bekal Siti Khadijah. Yang menyiapkan semuanya Siti Khadijah. Rasulullah tahannus. Berapa minggu, bulan, nanti sudah habis bekal, pulang lagi. Pulang, dikasih lagi sama Siti Khadijah. Dikasih lagi. Jadi ada wanita-wanita yang seperti Sayyidatna Khadijah ini. Jadi carilah orang yang seperti Sayyidatna Khadijah. Orang yang Sayyidatna Khadijah, orang yang Sayyidatna Aisyah. Kalau Sayyidatna Khadijah jelas menikah dengan wanita yang lebih sepuh, itu lebih dewasa dalam hal kesemuanya. Pemenang Sayyidatna Khadijah itu dalam keadaan kaya ketika itu. Tapi beliau menghabiskan uangnya itu untuk Islam, untuk Rasulullah. Ya seperti tadi itu, mulai tahun umur ke-35 Rasulullah sudah enggak kerja lagi. Rasulullah tahannus saja, wiritan sendiri sampai umur 40 beliau diangkat menjadi Rasul, kan hampir 5 tahun. Itu sing istilahnya yang cari nafkah coba ya Siti Khadijah. Yang paling dominan ya Rasulullah masih, cuma enggak seperti dahulu. Itu kalau bukan wanita-wanita yang luar biasa enggak mungkin kuat. Karena Siti Khadijah tahu betul dengan siapa Rasulullah itu, memang ini adalah calon nabi. Karena beliau punya seorang paman, Waraqah bin Naufal itu, yang itu adalah merupakan pamannya
Sayyidatina Khadijah sekaligus adalah guru spiritual. Jadi kalau ada apa-apa beliau mesti tanyanya pada Warqa bin Naufal. Jadi pamannya itu. Wa ta'ridu aran ta'rid, adapun ta'rid menyindir-nyindir iku ma barang sesuatu layak ta'u kang ora mestiake apa mabirrogbati kelawan demen. Jadi ta'rid itu lafadz yang tidak memastikan dengan adanya cinta atau suka. Fin nikahi ing dalam nikah bal yahmilu balik memper, tapi hampir menyerupai apa ya si ada keserupaan masih ta'rid ha ing raghbah kaqaulil khatibi kaya ucapane wong kang lamar lil mar'ati maring wong wadon rubba raghibin fiki pirang-pirang wong kang demen fiki maring sira, banyak orang yang cinta sama kamu. Ammal mar'atu anapun utahe wong wadon al khaliyatu kang sepi, adapun wanita yang dia itu sepi an mawani'in nikahi saking pira-pira perkara kang nyegah nikah. Di wanita yang dia itu free bebas dari perkara yang menyegah nikah, baik dia itu masih dalam keadaan iddah atau dia itu menjadi suami orang lain. Wa an khidbatin lan saking lamaran dan sepi dari lamaran sabiqatin kang wis dhisik kaya mang iku wis di khidbah marek izat kok terus sekarang ada khidbah lagi darimu zakir. Jadi khidbatin sabiqah, lamaran yang telah lalu. Jadi lamaran itu harus dijawab, diterima atau ditolak. Istilahnya proposal lagi piye iki, di ACC apa ndak, itu harus dijawab dulu. Dia ndak boleh menerima yang lain sebelum ini ada keputusan. Fa yajuzu mongko wenang apa khidbatuha apa ya sing lamar, jadi melamar khaliyah ta'ridon kelawan ta'rid dengan disindir-sindir wa tasrihan lan tasrih. Kalau wanita tadi itu khaliyah, tidak sedang menjadi suaminya orang, tidak menjalani iddah, tidak sedang dilamar orang lain dan belum dijawab, ini mawani'un nikah, maka dia boleh ketika ada seorang itu menginginkan dia untuk menjadi suaminya, untuk menjadi istrinya, nanti itu dengan ta'ridon, dengan ditakrid ataukah dengan tasrihan, boleh-boleh saja. Wan nisa utai wong wadon iku ala dzurbaini iku ing atase rong werna. Wanita itu ada dua model, sayyibatun suwiji iku pira-pira wadon kang sayyib kang rondo wa abkarun lan pira-pira kang biker. Jadi ada yang janda, ada yang masih perawan. Boleh sayyibatin wa abkarin, boleh sayyibatun wa abkarun, boleh dua-duanya. Wasayyibu tawi sayyib, adapun janda man iku wong zalat kang ilang, yang hilang apa bikarotuha, apa ya si keperawanane ya siman biwat in kelawan wati halalin kang halal. Sayyib itu apa? Seseorang yang hilang keperawanan, seorang wanita hilang keperawanannya dengan cara watin, mewati, berarti hubungan suami istri, entah watinya itu halalin au haramin. Di halalin au haramin. Berarti ini ono arek wedok mari ngono hilang keperawanannya karena sebuah kecelakaan seumpamanya, utawa kecantol sepeda zaman ya. Sepeda terus mari ngono kecantol zaman terus hilang keperawanannya, atau tabrakan terus akhirnya
ikune iku terkena kontake atau apa terus akhirnya hilang bikaratuha, maka dia masih dikatakan bikar. Jadi standarnya itu bukan kok terus standarnya ada bukan terus maaf yang ada di alat kelaminnya itu robek atau tidak, bukan standarnya itu. Jadi kalau dalam pandangan syara itu bikr atau sayyib itu lihat dulu dia itu sudah berhubungan suami istri dengan halal atau haram atau belum, itu aja. Kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri, maaf sudah dimasukkan alat kelaminnya itu, tapi kok tidak sampai keperawannya itu robek namanya, tetap itu namanya janda. Jadi bukan standarnya itu selaput keperawanan seorang wanita itu rusak atau tidak rusak, tapi syara hanya membuat batasan bahwa yang sayyib itu kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri dengan halal ataupun haram, entah itu robek atau tidak selaput keperawanannya. Ini berarti ini kecelakaan ya ndak, kecantol sepeda ndak, itu ndak masuk. Wal bikru lan utawi aran bikr itu aksuha iku suwali itu kebalikannya. Itu kebalikannya manzalat bika raduha. Fal bikru mangkotai bikr iku ya juzu iku wenang lil abi ketui bapak wal jati dan mbah. Inda adamil abi indal menalikane ora onone bapak aslan babar pisan sama sekali, au adami ahliyati utawi ora ana keahliyane ya siap, apa ijbaruha apa maksa. Jadi ijbar itu memaksa, artinya mengawinkan dengan tanpa izin, itu namanya ijbar. Jadi mengawinkan dengan tanpa izin pada bikr alan nikahi kata nikah. Ini yang disebut kemarin saya terangkan wali mujbir. Jadi wali mujbir itu boleh. Jadi kalau kamu punya anak sing nurut seru barekon sami'na wa ta'na, kamu nikahkan dengan seorang laki-laki yang kufu dan kamu lihat memang dia itu orang yang baik dan kufu, cocok dengan anak-anak kamu, maka itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Selain Syafi'i tidak boleh. In wujidat lamun den temu bila ditemukan apa surutul ijbari pira-pira syarat ijbar bikauni zaujati kelawan ononi zaujah, dengan adanya wanita yang mau dinikahkan tadi itu ghairu mautuatin iku durung tau den wati, belum pernah diwati, bikubulin ana ing dalan ngarepe. Wa antu zawija, jadi syaratnya adalah dia memang masih bikr. Bikr tadi standarnya adalah belum melakukan hubungan suami istri, entah itu halal ataupun yang haram. Nah, zaman sekarang ini sudah terjadi sesuatu yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi kemaksiatan itu sudah ada, padahal itu belum kita pernah membayangkannya, itu belum pernah. Ono, saya itu punya teman. Ono konco iku pinter nyowo. Pasien akeh, pasiennya ini banyak. Dia cerita, wingi ono nang omah. Jadi dia itu punya suami 3. Jadi bojone 3. Di Sumatera ada, di Jakarta ada, di Surabaya ada. Mungkin kalau zaman dulu enggak pernah kita mikir ya mosok ono wong wedok duwe bojo 3. Nek lanang bojone 4 ngono lah akeh ya. Nah, iki sepanjang dia pantas nek ngono. Tapi ini enggak. Ini perempuan tapi suaminya 3. Dia punya suami ini ya wis setia dengan ini. Nanti dia waktunya sami sana ke sana.
Nah, kita tanya sama saya, kok bisa kamu? Iya, saya jadwal, jadwal. Saya bilang saya ini bisnis. Jadi tidak bisa terus di rumah, harus ke sana ke sini. Padahal dia nanti menemui suaminya di sini, menemui suaminya di sini. Nah, terus piye ngono? Terus kok duwe anak terus anake sapa jenenge? Masuk iki anake sapa? Iki identik barek Firman apa barek Mudzakir lho ngono. Enggak kayak Firman ada Firman kok Mudzakir berarti anakmu Mudzakir ngono to piye iki? Dan itu real dan itu ada. Dan itu ada. Di Surabaya itu ada seorang perempuan itu malah disuruh nikah lagi sama suaminya. Karena suaminya stroke. Sing wedok malah dikongkon rabi, mana padahal Pak Kaji gitu kan. Jadi wis gak apa-apa dek kon nikah maneh pancen aku wis gak iso iki ya, gak iso apa mlaku gak iso iki. Gak apa kamu nikah lagi, yang penting kamu tetap jadi istri saya. Nah, itu masih ya itu haram. Jelas tidak boleh. Ada lagi lebih dasar daripada itu, seorang suami menjual istrinya. Wis kit payok-payokno bojone gedol dijual istrinya. Yang penting dapat uang. Ada lagi seorang laki-laki menjual istrinya dan menjual anaknya. Oh, ya Allah, ya tidak pernah kita bayangkan semuanya. Wa antu zauja fi kuf'in, hendaklah dia menikahkan dengan laki-laki yang kufur, bimahri misliha, kelawan mahar sepadane yosi biker, min naktil baladi, saking naket nukut itu mata uang negara, dari mata uang negaranya. Boleh saja. Cuma balik lagi itu hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lainnya tidak diperbolehkan. Karena mohon maaf, ketika itu terjadi terus nanti terus anaknya itu tidak mau, bagaimana? Karena nanti rentan ada permasalahan. Wa sayyibu tawi saya bikola ya juzu iku ora wenang, itu ndak boleh. Iku la waliha kedue wali ni yosi saya apa tazwijuha, apa ngawinake yosi sayyib illa ba'da bulughiha, kejaba ing dalam sawise balake yosi sayyib wa izniha lan izini sayyib nutkon kelawan ngucap la sukutan ora menang. Jadi kalau sayyib itu ahakku binafsiha, seorang janda itu dia itu lebih berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Itu sayyib. Itu apa? Yang janda tadi itu. Jadi ada perbedaan ketika seorang ayah, seorang wali itu tanya sama anaknya. Yang biker sama yang sayyib itu beda. Kalau tanya ayahnya itu tanya, seumpamanya ada seorang yang ketika itu melamar, terus sudah beberapa hari ditanya, kamu mau apa enggak? Kamu mau apa? Tidak. Itu biasanya kalau anak itu perawan, itu terkadang tidak berani ngomong iya, tidak berani. Paling mengsem ngono tok aja. Mbek guyu ya pokoknya mengsem guya-guyu atau diem terus guyu terus sentuk lho ngono, berarti gelem iku. Itu berarti mau. Tapi ketika dia ditanya kok mencucu ngono terus mlebu kamar kebanting dawar ngono, wah jelas ora gelem iku ya. Dia dengan itu aja sudah isyarah. Tapi kalau dia seorang yang sayyib, seorang yang janda, ketika sudah gagal dalam rumah tangga yang pertama, ketika nanti bapaknya mau nikahkan lagi, maka harus betul-betul tanya mau apa tidak, dan tidak cukup jawabannya dengan menganggukkan atau dengan senyum atau dengan menutup pintu dengan lembut atau dengan kasar, tapi harus nutkon, harus mengucapkan mau atau tidak mau. Nah itu bedanya yang sayyib sama yang bikr. Faslun wal muharramat wallahu alam bissawab.